Pernah nggak sih kalian belanja secara online dan langsung membayarnya? Nah, menurut kalian, perusahaan boleh nggak sih langsung mengakui uang tersebut sebagai pendapatan? Ternyata jawabannya itu belum tentu, karena dalam akuntansi itu ada aturan khusus yang mengatur kapan sebenarnya pendapatan itu boleh dicatat dalam laporan keuangan. Nah, aturan ini tuh sangat penting karena pendapatan merupakan salah satu komponen utama yang menentukan laba perusahaan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu sebenarnya pengakuan pendapatan. Jadi, pengakuan pendapatan adalah proses menentukan kapan sebenarnya pendapatan ini boleh diakui atau boleh dicatat dalam laporan keuangan. Lalu, apa sih tujuan dari pengakuan pendapatan ini? Nah, untuk tujuan pengakuan pendapatan ini adalah agar laporan keuangan itu dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut. Lalu, dengan adanya aturan pengakuan pendapatan ini, jadi perusahaan itu tidak bisa sembarang mencatat pendapatan hanya karena ingin laba itu terlihat lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan standar yang mengatur kapan pendapatan ini boleh diakui. Di Indonesia, pengakuan pendapatan itu diatur dalam PSAK 72. Nah, prinsip PSAK 72 sendiri yaitu adalah bahwa pendapatan itu diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada pelanggan. Artinya, perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa yang telah dijanjikan kepada pelanggan sebelum mengakui adanya pendapatan. Jadi, contoh yang sering terjadi di kehidupan nyata adalah berbelanja online di Shopee. Nah, jadi bayangkan kamu beli sebuah sepatu secara online pada tanggal 1 Juli, lalu kamu langsung melakukan pembayaran di toko tersebut. Lalu pada tanggal 2 Juli, penjual itu mengemas dan mengirim barang. Dan pada tanggal 4 Juli, kamu baru menerima sepatu yang kamu beli itu. Nah, jadi pertanyaannya, kapan penjual itu mengakui pendapatan? Nah, untuk jawabannya adalah ketika kewajiban pelaksanaannya telah dipenuhi, yaitu saat barang telah diserahkan kepada pelanggan sesuai ketentuan kontrak. Jadi, pendapatan tidak selalu diakui saat uang diterima, melainkan perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Jadi, intinya adalah menerima uang tidak sama dengan langsung menjadi pendapatan. Ada 5 langkah pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu identifikasi kontrak. Di sini perusahaan perlu memastikan adanya kontrak atau kesepakatan dengan pelanggan yang mana menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua yaitu identifikasi kewajiban pelaksanaan. Di sini perusahaan menentukan barang atau jasa apa saja yang dijanjikan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Perusahaan menentukan jumlah imbalan yang akan mereka terima dari pelanggan. Lalu yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi. Jika terdapat lebih dari satu barang atau jasa dalam kontrak, harga harus dibagi sesuai dengan masing-masing kewajibannya. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu mengakui pendapatan. Nah, di sini pendapatan diakui ketika perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan. Inilah inti dari PSAK 72, yaitu pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Mengapa pengakuan pendapatan itu penting? Karena pendapatan itu berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Jadi jika laba diakui terlalu cepat atau lebih cepat, maka laba perusahaan akan terlihat lebih besar daripada kondisi laba perusahaan yang sebenarnya. Begitupun sebaliknya, ketika laba diakui terlalu lambat atau terlalu lambat, maka laba perusahaan itu akan terlihat lebih kecil daripada kondisi laba yang sebenarnya. Nah, dengan penerapan PSAK 72 ini, maka laporan keuangan akan dapat lebih transparan, akurat, dan akan lebih dipercaya oleh investor dan kreditur maupun pihak lainnya. Jadi kesimpulannya, pengakuan pendapatan adalah proses menentukan kapan sebenarnya pendapatan ini boleh dicatat dalam laporan keuangan. Dalam PSAK 72,
pendapatan itu dapat diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada pelanggan. Untuk menentukan hal tersebut, perusahaan harus melalui 5 langkah. 5 langkah yang pertama yaitu identifikasi kontrak, yang kedua identifikasi kewajiban pelaksanaan, yang ketiga menentukan harga transaksi, yang keempat mengalokasikan harga transaksi, dan yang terakhir yaitu mengakui pendapatan. I just had to let you know you're